Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para saudara-saudaraku di Family Farm dimanapun berada. Agenda malam ini kami akan menggunakan tema Bang Pakan. Jadi paradigma selama ini bagi peternak-peternak, khususnya peternak pemula, ternak rumahan pemula itu kadang masih ada semacam keraguan. Jadi adanya Bang Pakan. Padahal yang dimaksud menurut kita selaku peternak rumahan, ya, ternak sederhana, ternak rumahan. Jadi yang dimaksud Bang Pakan, ya, Bang Pakan itu adalah apa-apa yang memang di situ bersumber makanan bagi ternak. Ya. Jadi ada dua di situ. Jadi ada dua jenis Bang Pakan, yaitu mulai dari pakan hijauan, ya. Pakan hijauan itu bermacam-macam. Jadi ada banyak sekali dedaunan atau hijauan, ya, diantaranya ini tidak ada daun singkong. Ini pun singkong racun, ya. Singkong racun itu mudah sekali tumbuh, bahkan tidak ditanam, ya, di lahan-lahan yang kosong itu. Biasa untuk buang sampah, ya, termasuk mungkin ada batang-batang singkong ini tumbuh. Nah, jadilah ketika jadi semak belukar, itulah jadi salah satu Bang Pakan, yaitu daun singkong racun, ya. Itu Bang Pakan hijauan. Terus ada lagi ini daun pisang yang tumbuh di lahan-lahan tidur, lahan kosong, atau bahkan juga di tanah, itu juga bisa jadi Bang Pakan. Ada lagi, kebetulan kita rata-rata hidup di daerah pertanian, ya, jadi nggak di lingkungan perkotaan maupun di lingkungan pegunungan, rata-rata ada yang namanya sawah lain itulah. Inilah jadi juga Bang Pakan ini, jerami, ya, jerami jadi Bang Pakan. Nah, ini yang dimaksud Bang Pakan itu tidak selamanya kita harus menanam dengan lahan sendiri. Jadi seandainya kita sediakan dengan cara menanam pun ya bisa. Jadi tanpa memiliki lahan, digunakan lahan-lahan kosong atau yang jelas itu banyaklah sekali lahan kosong bisa kita tanami. Bahkan tanpa menanam pun kita sudah sangat berlebih lahannya, apalagi hidup di sekitar daerah pertanian. Nah, ini Bang Pakan untuk hijauan. Nah, yang jelas itu berbagai macam ada. Nah, yang Bang Pakan nggak ada bisa-bisa itu pasar. Jadi mau kita hidup di lingkungan pedesaan maupun di lingkungan perkotaan, pasar selalu ada. Disitulah Bang Pakan yang sangat melimpah ruah, yaitu mulai dari Bang Pakan hijauan, Bang Pakan buah-buahan bekas, limbah-limbah sayur. Disitulah luar biasa. Jadi sampai-sampai kita udah terjangkau kadang-kadang kalau sudah mulai berpikir, waduh, ini Bang Pakan yang ada di pasar itu sebetulnya merupakan harta karun bagi peternak. Jadi untuk peternak pemula kiranya akan semakin terbuka wawasan. Jadi adanya Bang Pakan itu tidak harus kita selalu menanam sendiri, punya lahan sendiri, tidak. Jadi hilangkan paradigma itu. Selama ini kan yang namanya Bang Pakan itu seolah-olah kita harus nanam, bukan. Jadi Bang Pakan itu memang luas sekali pemahamannya itu. Nah, tapi bukan berarti kita terus menganggap tidak baik orang yang menanam sendiri untuk Bang Pakan. Nah, istilah untuk ternak-ternak yang sudah mulai meningkat pada kelas bisnis, ya, biasanya itu ternak senior yang sudah merambah ke kelas bisnis, ya, usaha lah. Dan di situ mereka akan menggunakan Bang Pakan dalam arti penanam. Jadi biasanya dengan pola yang dijalankan oleh masing-masing peternak. Sebab masing-masing peternak itu mempunyai pola atau mempunyai konsep, ya. Jadi ada yang khusus diberikan pakan dengan cara silase, ada juga yang dengan cara fermentasi. Nah, itu biasanya kalau sudah makan fermentasi, ternak itu ya sudah harus makan itu
selama masih beternak, biasanya kayak gitu. Sebab kalau dirubah nanti akan melakukan perubahan lagi, yaitu penyusian lagi mulai dari awal, jadi penyusian transisi lagi. Nah, jadi tinggal tergantung kita konsepnya. Jadi konsep mau dengan model pakan silase atau pakan fermentasi, jadi ada konsepnya masing-masing. Lah kemudian pakan kedua ini, pakan kedua itu adalah warung-warung, warung kaki lima, jadi dapur ya, dapur warung, dapur kaki lima, dapur kita dan sebagainya. Disitulah ada pakan yang justru adalah sebagai penggemuk. Nah ini contoh ya, ini pakan penggemuk ini berasal dari pakan warung kaki lima. Dari sini loh, ini ada sisa makanan. Kita padahal hanya mengelolanya beberapa warung aja, tapi sudah melimpah. Jadi turah-turah ini kita paling langganan warung bubur sebelah itu juga untuk beberapa ekor ini ya puluhan ekor pun mampu. Jadi hanya satu warung aja. Misalnya kita kambing sampai puluhan itu nggak bakalan kekurangan. Jadi pakan itu ada dua ya, pakan yang limbah dari warung yang bersifat menggemukkan ya. Selain juga ini ya ada singkong bekas atau singkong yang kita tanam atau singkong yang kita beli. Nah disitulah pemahaman itu. Nah ini juga ini pakan juga jadinya kita peroleh dari dapur ya. Ini roti-roti bekas artinya sudah nggak kemakan kedaluarsa, rasanya juga sudah nggak enak. Ini masuk dari pakan yang menggemukkan, karena di sini bahan roti itu kan banyak kan kalau tidak dari tepung gandum, tapioka dan sebagainya, itu semua kalori tinggi. Nah ini masuk lagi. Jadi ada dua pakan yang bersifat hijauan atau serat yang bisa kita peroleh di mana-mana lah, di limbah sawah, limbah pertanian dan sebagainya. Nah ini limbah dari warung-warung makan, warung kaki lima dan semua ada. Nah ini lagi, ini ada pisang goreng, ada ini bermacam-macam, itu masuk ada sisa dari mie instan masuk semua nih ke area untuk yang menggemukkan. Nah, jadi ada dua. Jadi sekali lagi untuk para ternak pemula ya, jadi yang dimaksud bank pakan itu di situ. Jadi bukan berarti kita harus punya lahan sendiri, menanam sendiri, bukan. Jadi bank pakan luas sekali pengertiannya. Jadi mulai dari pasar umum, pasar insidentil, pasar apa aja lah di situ, pasar tradisional, semua di situ adalah merupakan bank pakan ya, karena sumbernya dari pasar. Jadilah itu bank pakan. Lah kita sendiri ya, kita pribadi itu punya tanaman-tanaman mulai dari singkong, daun pisang ada di sana. Itu malah jarang sekali tersentuh karena kita sering memanfaatkan justru dari ketika kita jalan-jalan ada limbah pertanian ambil, atau nanti setelah pulang ambil lagi, dan disitulah melimpah. Nah ini contoh ini ya, jadi orang bersih-bersih halaman kapling yang kosong itu kan jadi cuma belupa lah, jadi kita bersihkan, banyak sekali gulma lah, kita ambil aja bagian kecil aja dari daun singkongnya, padahal masih banyak lagi gulma. Nah disitulah jadi hingga saat ini jadi semakin terbuka. Jadi kawan yang peternak pemula itu memulai ada semacam ini ya, jadi lebih yakin lagi bahwa betapa banyaknya sumber-sumber makanan ya, baik makanan ternak yang bersifat hijauan atau serat maupun yang bersifat kalori tinggi. Jadi ada bekas bubur, bekas nasi, roti bekas, semuanya itu sumber dari limbah dapur, baik dapur warung, restoran maupun dapur rumah tangga kita. Jadi kiranya cukup jelas ya, mudah-mudahan jadi kita semakin semangat dan semakin terinspirasi bahwa murahnya ternak ya, itu hingga saat ini ternak kami alhamdulillah masih
semakin gemuk, sehat-sehat saja, karena memang kita walaupun tidak punya lahan itu bang-bakannya luar biasa gitu kawan. Jadi ada pasar, ada gas ini yang kita paparkan tadi. Kiranya cukup sekian dulu. Kami mohon maaf lahir batin dan kami ucapkan selamat Dirgahayu NKRI yang ke-78. Kemudian kita kepada para netizen, para keluarga besar family farm yang berada dimanapun ya, beradaannya, kami tetap ucapkan selamat hari kemerdekaan kita, yaitu yang ke-78. Kemudian bagi kawan-kawan saudara-saudara kami yang ada di luar negeri kan ya, kita ucapkan selamat berkarya, terus berkarya dalam arti kita berkiprah untuk mengembangkan peternakan kita. Nah, semoga paparan malam ini menjadikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin dan sampai jumpa lagi di channel Sukamto Aziz pada lain kesempatan untuk pembahasan makanan-makanan berikutnya maupun pada tema-tema yang lain yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan ternak kita dan kemajuan dari usaha kita walaupun skala rumahan. Dan cukup sekian, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.